Selamat berjumpa pada video pembelajaran asuhan kebidanan pada anak sakit. Saya Nigusti Kompiang Sri Asih, dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan kebidanan, pengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada anak sakit. Hari ini kita akan belajar manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. MTBS merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar, meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan upaya promotif serta preventif yang meliputi imunisasi dan pemberian vitamin A serta konseling pemberian makan. Ada 4 aspek pelayanan yang termasuk dalam MTBS meliputi 1. Perawatan esensial bayi baru lahir. Yang kedua, pengenalan tanda bahaya bayi baru lahir dan persiapan rujukan bila diperlukan. Yang ketiga, penata laksanaan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Yang keempat, penata laksanaan infeksi pada bayi baru lahir. Pelaksanaan MTBS yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dalam menangani balita sakit sesuai dengan bagan MTBS meliputi 1. Melakukan anamnese, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga pengobatan. Berikut peragaan pelaksanaan MTBS dengan salah satu contoh kasus yaitu diare tanpa dehidrasi. Selamat menyaksikan. Permisi Bu Bidan. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Ria. Saat ini saya bertugas pada pagi ini. Boleh saya tahu Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ega Bu Bidan. Ibu Ega. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Bidan, anak saya sudah BAB tapi mencret Bu Bidan sudah 3 hari yang lalu. Sudah sejak 3 hari yang lalu ya Bu ya. Adiknya jadinya yang periksa ya Bu ya? Iya. Boleh saya pinjam bukunya? Silakan. Oke. Adiknya namanya Ratna. Adik Ratna ya. Adik Ratna saat ini umurnya 5 bulan Bu. Iya, benar 5 bulan. Adik Ratna ya. Bagaimana tadi Bu keluhannya diare? Sudah 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Seharinya itu berapa kali diarenya Bu? Sekitar 4 kali. Sekitar 4 kali sudah diare. Itu konsistensinya itu cair semua Bu? Apa masih ada ampasnya? Dia cair tapi sedikit ada ampasnya. Kebanyakan cair lah ya? Ya. Ada darahnya Bu? Tidak ada Bu Bidan. Tidak ada ya. Oke. Adiknya masih mau minum? Masih mau minum. Masih mau minum. Ibu kasih ASI aja apa ada campuran susu formula? Saat ini adiknya ASI full. ASI full. Ya. Dari lahir Ibu kasih Ya. ASI aja ya? Berarti masih mau minum seperti biasa. Rewel adiknya biasanya di rumah? Saat ini tidak Bu. Tidak rewel. Ada keluhan lain seperti demam adiknya, mual atau muntah sempat? Demam tidak ada, mual muntah juga tidak ada. Yang lainnya batuk pilek dan yang lainnya? Tidak ada. Tidak ada adiknya ya? Oke, cuma keluhannya diare aja berarti Iya. ya, tapi masih mau minum? Iya Bu. Oke, saya lihat dulu status imunisasinya. Oke, sudah imunisasi juga adiknya ya Bu ya? Oke Bu, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan ya Bu ya? Ya Bu Bidan. Silakan. Mari Bu, silahkan. Saya akan timbang dulu adiknya ya. Selimutnya silahkan dilepas dulu. Oke, permisi ya sayang. Anteng deh Bu ya, Kak Rewel. Ya, siap. Timbang dulu.
Siap. Timbang dulu ya sayang ya. Beratnya 6 kilo ya Bu ya? Kemarin saya timbang 6,5 Ibu. Oh ya, saya lihat tadi di bukunya 6,5 ya Bu ya. Ada penurunan sedikit, itu tidak apa-apa. Masih normal di usianya yang 5 bulan ya. Ya. Oke. Bagus, anteng dia, kalem ya Ratna ya. Nggak rewel. Oke, saya akan ukur suhunya ya Bu ya. Ya. Misi. Cek suhu dulu. Suhunya nggak panas ya Bu ya, 37. Ya, Bayi masih syukurlah. normal segini ya. Dilihat dulu perutnya ya sayang ya. Nggak rewel adiknya Bu ya, matanya juga nggak cekung. Dulu ya, permisi. Iya. Ya. Oke. Masih cepat nih kembali ya Bu ya. Kalau lambat kembalinya gimana Bu? Itu Bidan? dehidrasi dia berarti. Misalnya di pencet lama dia nggak kembali itu dehidrasi. Ini masih cepat dia kembalinya ya. Oke ya. Oke. Udah ya. Bu ya. Udah selesai pemeriksaannya ya? Sudah Ibu. Nanti hasil pemeriksaannya saya jelaskan di meja tadi ya Bu ya. Makasih Bu Bidan. Baik Ibu Ega, setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap adik Ratnanya tadi, saya dapatkan hasil bahwa adiknya mengalami diare tapi tanpa dehidrasi ya Bu ya. Ya, syukurlah Bu Bidan. Iya, tanpa Saya takut sekali. dehidrasi. Karena adiknya satu masih mau minum. Lalu saya cek juga tadi di tegar kulit di perutnya itu masih mau kembali seperti biasa. Itu tidak menandakan adanya dehidrasi. Masih normal. Terus adiknya juga tidak rewel dan suhu badannya tidak panas. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Selanjutnya saya akan memberikan oralit nanti. Tapi yang terpenting sekarang nanti di rumah Ibu harus tetap melanjutkan pemberian ASI ya Bu ya. Ya. Adiknya kan ASI eksklusif ya Bu ya. Ya. Ya bagus sekali, ibunya hebat. Mampu memberikan ASI eksklusif kepada adiknya. Lalu anak ibu nanti harus tetap diberikan ASI. ASI setiap dia menangis dan berikan ASINya itu secara berkelanjutan ya Bu ya. Jangan dulu diberikan tambahan makanan yang lain karena usianya masih di bawah 6 bulan. Oh. Ya. Untuk selanjutnya juga jaga kebersihan Ibu ya, mencuci tangan. Lalu selanjutnya saya akan memberikan oralit ya Bu ya. Oralit, nanti di rumah Ibu sudah tahu cara minum oralitnya, minumkan ke adiknya? Belum. Belum. Jadi nanti sampai di rumah sebelum membuat oralit itu dicuci dulu tangannya ya Bu ya. Lalu nanti ada gelas, siapkan gelas, lalu diisi air yang matang ya Bu ya. Diisi air itu, gelasnya itu sekitar 200 ml. Lalu digunting dah oralitnya, dituangkan di sana dan diaduk Bu ya. Untuk pemberian oralitnya itu setiap adiknya selesai BAB, selesai diare itu diminumkan setengahnya. Itu sekitar 100 ml. Langsung diberikan berarti Langsung ya? diberikan kepada adiknya. Ya. Begitu. Lalu saya juga nanti akan memberikan tablet zinc kepada adiknya, itu diminumkan ya Bu ya kepada adiknya. Berarti bersamaan dengan pemberian oralit ya? Tidak Ibu, karena oralit itu diberikan kan setiap selesai dia BAB ya Bu ya. Setiap selesai dia BAB itu diminumkan oralitnya. Tidak ada batas khusus pemberian oralitnya sehari misalnya 3 kali, itu tidak. Setiap dia selesai diare itu diminumkan kepada adiknya. Baik, Itu akan membantu adiknya supaya tidak dehidrasi. Ini keadaannya sudah bagus, ditambah lagi oralit itu nanti bakalan lebih bagus ya Bu ya. Dan juga diminumkan tablet zincnya.
Selain itu, tetap jaga kebersihan dari payudara ibu karena ibu menyusui ASI eksklusif. Jadi payudaranya harus tetap dalam keadaan bersih. Dan juga sebelum menyusui ingat cuci tangan dan sesudahnya juga. Ya, baik Seperti Bu itu Ibu. Bidan. Untuk kunjungan selanjutnya itu lagi 3 hari Ibu kontrol lagi datang ke sini. Saya akan periksa lagi keadaan adiknya. Sebelum 3 hari Ibu bisa juga datang ke fasilitas kesehatan jika ditemui tanda-tanda seperti adiknya demam, panas, diarenya lebih dari 5 kali, adiknya lemes, habis itu rewel, terlebih jika diarenya itu berisi bercampur darah. Itu harus segera diperiksakan Ibu ya. Oh ya, baik Bu Bidan. Terima Ya. kasih banyak atas informasinya ya. Ya, sama-sama Ibu. Sehat-sehat ya, Dek ya. Iya, syukurlah. Ya, baik Ibu. Terima Demikian kasih, ya, Bu Bu ya. Bidan, ya. Ini bukunya sudah saya catat di sini. Silakan ya Bu ya. Terima kasih Bu Iya. Bidan. Demikianlah video pembelajaran asuhan kebidanan pada anak sakit dengan subtopik MTBS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.